الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sekarang sampai di bab yang ketiga atau anggaplah yang keempat dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang tauhid. Tidak disebutkan babnya, namun kita anggap ini adalah bab yang pertama, dan sekarang kita sudah di bab yang keempat. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada bab yang keempat ini yaitu tentang al-khawf minasyirk, bab tentang rasa takut terjerumus dalam kesyirikan. Yaitu seorang muslim harus memiliki perasaan yang sangat hati-hati agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Bentar, saya present masuk di ya. Ya. Bab kita adalah bab al-khawf minasyirk. Bab tentang rasa takut dari terjerumus di dalam kesyirikan. Dan bab ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab setelah menyebutkan di bab yang pertama tentang bagaimana membuktikan tauhid atau pembuktian tauhid di dalam kehidupan. Lalu di dalam bab yang kedua, di situ babnya yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Biar barang siapa yang menerapkan atau membuktikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita berada di bab yang keempat, yaitu rasa takut dalam hal kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan ini. Jadi pembahasan dari bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang membuktikan tauhid di dalam kehidupannya. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab juga menyebutkan di bab yang kedua atau bab selanjutnya yang ketiga, yaitu fadilah, pahala, balasan bagi orang-orang yang menerapkan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dari tiga bab yang pertama ini menunjukkan bahwa anggaplah kita ini sudah bertauhid, kita sudah faham tauhid, kita sudah mengerti bagaimana pentingnya dan besarnya tauhid ini, sehingga seakan-akan kita ini sudah kuat di dalam menjalankan kehidupan. Maka kemudian dari sini bab yang keempat, penulis hendak mengingatkan kita akan bahayanya kesyirikan,
akan bahayanya kesyirikan. Penulis juga mengingatkan kita jangan sampai kita terpedaya dengan kondisi kita yang sudah merasa kita bertauhid. Jangan terlalu pede merasa bahwa kita ini tidak akan terjerumus di dalam kesyirikan. Nah, maka dari sini kemudian kalau ada orang yang mengatakan buat apa kita belajar tauhid sementara kita ini orang muslim, mukmin, kita sholat, kita puasa, alhamdulillah syariat dijalankan. Dan umat Islam sudah faham tauhid. Maka kemudian dari sinilah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab bertujuan ketika membuat bab ini, beliau ingin mengingatkan kita bahwa memang tidak ada yang bisa merasa aman daripada syirik. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari kesyirikan. Walaupun dia orang rajin ibadah, walaupun dia sudah belajar tauhid, walaupun dia sudah faham tentang tauhid ini. Maka kemudian kita belajar tauhid ini, selain kita ini berusaha untuk tetap kuat di atas tauhid, keyakinan yang benar, kita juga berusaha untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan. Dan sebenarnya ketika kita belajar tauhid itu dengan sendirinya kita insya Allah akan paham apa yang harus kita lakukan kepada Allah Tuhan kita. Maka kemudian logikanya artinya lawan dari tauhid ketika kita sudah berlaku baik kepada Allah dengan menerapkan tauhid, maka kita akan memang bisa jadi ya bisa dikatakan kita ini selamat dari kesyirikan. Tapi ternyata pada prakteknya dalam kehidupan nyata masih saja ada orang yang walaupun dia faham tauhid ini, tapi kalau dia tidak mempelajari kesyirikan secara terperinci, secara detail, maka bisa jadi dia akan terjerumus pada kesyirikan itu. Ya. Kita belajar masalah-masalah seperti ini, kesyirikan, maksiat, macam-macam dosa-dosa besar, bukan untuk melakukan dosa-dosa itu. Bukan untuk mau bermaksiat kepada Allah. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dia pernah mengatakan, kanan nas yas'aluna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu para sahabat mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tentang amal-amal ibadah. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Namun saya dulu justru bertanya tentang keburukan. Ya, bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Tujuannya apa? Makhafata an yudrikani. Supaya tahu, faham, agar kita tidak terjerumus. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, agar saya tidak terjerumus. Saya belajar tentang keburukan, takut kalau nanti saya terjerumus. Bayangkan nih, Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, yang tentunya faham tentang kebaikan, tentang tauhid, tapi ternyata beliau pun khawatir akan terjerumus pada perbuatan keburukan, sehingga beliau pun bertanya. Ya. Sehingga beliau pun bertanya. Maka dari sini kemudian kita belajar tentang lawan daripada tauhid ini, syirik, bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi untuk menghindari kesyirikan itu, menyelamatkan diri kita dari kesyirikan. Ya.
Jadi lawan daripada syirik itu kan tauhid. Dan inti daripada tauhid itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir dikatakan sulit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Siapapun dia, hampir sulit bagi orang-orang yang sudah bertauhid untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Makanya nanti akan kita temukan hadis yang Rasulullah sebutkan. Dalam bab ini penulis cantumkan hadis itu. Apa model kesyirikan yang sangat sulit untuk dihindari. Sangat sulit oleh umat ini menghindari model kesyirikan yang satu ini. Maka dari sini penulis membawakan masalah ini atau bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari kesyirikan itu sangat penting. Mempelajari kesyirikan itu sangat penting. Beliau penulis Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan di awal bab ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang sudah tidak asing lagi. Ayat ini sering kita dengar. Surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan hanya mengampuni dosa selain syirik. Ya, dan hanya mengampuni dosa selain syirik. Jadi kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika ada orang yang mati belum bertaubat. Itu sudah tidak akan diampuni itu. Kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini kita sangat hati-hati. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Usahakan selamat dari syirik. Jangan sampai ada perbuatan kesyirikan. Dan kesyirikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua model syirik atau semua macam-macam syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Baik syirik besar, syirik maupun syirik kecil. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau dosa syirik kecil itu bisa diampuni, dimaafkan jika dia mati belum bertaubat pun Allah maafkan. Namun pendapat ini tertolak dengan ayat yang tegas ini, bahwa Allah tidak mengampuni syirik. Selama dia syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun dosa syirik itu dosa syirik kecil. Dan harus diingat bahwa ketika kita katakan dosa syirik kecil, itu bukan berarti dosa kecil. Dosa syirik kecil itu adalah masih dosa besar. Ya, jadi syirik itu kan dosa yang paling besar dari semua dosa maksiat, yang tidak akan diampuni pelakunya kalau dia berbuat syirik. Dan syirik ini ada dua, syirik besar maupun syirik kecil. Dan syirik ada yang zahir, yang terlihat, ada juga yang tersembunyi. Ya, yang disebut dengan syirkun jali wa syirkun khafi.
Syirik yang tampak, ya orang berbuat kesyirikan secara jelas dilihat, misalnya menyembah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik yang jelas, yang terlihat. Ada juga syirik yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Yaitu apa? Nah, nanti akan disebutkan di hadis berikutnya, yaitu tentang riya, ujub. Ini juga syirik, model kesyirikan. Ya. Syirik kecil ini masih tetap dosa besar. Jadi sekecil-kecilnya syirik tetap dia masih dianggap dosa besar. Dan sebesar-besarnya dosa besar selain syirik masih tetap lebih kecil daripada kesyirikan yang disebut syirik kecil. Nah, dan masalah dosa-dosa yang diampuni selain kesyirikan ini, dosa apapun selain syirik. Mungkin berzina, membunuh, minum khamr, judi. Itu semua dosa-dosa besar, tapi masih dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kehendaki bagi mereka-mereka yang jika dikehendaki Allah masukkan ke dalam surga, Allah maafkan. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ya, ayat yang kedua di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkan aku dan anak-anakku, keturunanku dari menyembah, beribadah kepada patung, paganisme, penyembahan kepada selain Allah. Maka Nabi Ibrahim yang statusnya sebagai seorang nabi pun masih khawatir kalau dia dan anak keturunannya terjerumus di dalam kesyirikan. Syirik yang tampak, yang jelas, syirik besar, yaitu menyembah dan beribadah kepada patung-patung. Dosa besar dan dosa yang tampak, syirik besar dan syirik syirik yang zahir, yang tampak dilihat manusia, dan juga sekaligus dia ini syirik besar, yaitu menyembah, beribadah kepada patung. Nabi Ibrahim berdoa agar dia diselamatkan, agar anak keturunannya diselamatkan. Jadi mungkin dari ayat ini kita ambil faidah bahwa mungkin kita sekarang ini di atas tauhid. Kita ini sudah belajar tauhid, kita ini muslim. Tapi siapa yang menjamin akan anak keturunan kita ini selamat dari kesyirikan? Kalau kita tidak mengajarkan kepada generasi baru, anak muda, anak-anak yang baru muncul setelah kita, kalau kita faham, iya, kita tahu tauhid, kita kuat. Tapi kalau anak keturunan kita tidak diajari tentang tauhid dan syirik, maka siapa yang menjamin mereka selamat dari kesyirikan? Dan bahkan kita pun tidak bisa menjamin bahwa kita akan selamat dari kesyirikan. Tidak ada yang bisa menjamin kalau kita ini bisa istiqomah di atas tauhid, terhindar dari kesyirikan sampai mati. Maka harus berdoa. Ya, harus berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, diselamatkan, dijauhkan dari kesyirikan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa agar diselamatkan dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau, dari berbuat syirik dalam keadaan tahu, faham. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terjerumus pada kesyirikan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan, berbuat syirik dalam keadaan tidak sadar. Minta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku minta ampun ya Allah dari terjerumus pada kesyirikan dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim alaihimussalam, mereka berdoa dengan doa semacam ini. Ya. Maka kita yang bukan seorang nabi, ya, mungkin soleh pun belum menjamin, takwa pun belum jamin. Lalu dengan pedenya kita mengatakan kita kan sudah muslim, kita ini mayoritas. Tapi siapa yang bisa menjamin? Sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin kalau kita ini bisa selamat dari apa? Dari kesyirikan. Tidak ada yang bisa menjamin. Walaupun kita sudah mayoritas muslim, anak kita muslim, tapi setelah itu tidak ada yang tahu. Dan coba kita renungkan perjalanan Islam dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Ketika Nabi sudah berdoa seperti ini, dan Nabi Ibrahim juga sudah berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad itu masih keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kalau seandainya doa Nabi Ibrahim itu terkabul, maka tentunya sudah semua generasi dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai ke bawah nih, mereka akan selamat dari syirik. Walaupun tentunya kita yakin doanya Nabi Ibrahim itu terkabul. Saat itu anak-anaknya selamat dari kesyirikan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mereka jadi nabi. Tapi di bawah itu turunannya mereka ke bawah. Oke lah, turunannya Nabi Ishak itu ke bawah Yakub alaihissalam, lalu ke bawah Nabi Yusuf. Tapi setelah itu banyak lagi kesyirikan terjadi sampai masa Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian turunannya Nabi Ismail tuh panjang ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Coba kita perhatikan berapa puluh generasi ya dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan coba kita lihat bagaimana praktek kesyirikan yang ada zaman itu. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi. Padahal di masa para nabi ini mereka sudah berdoa. Mereka sudah berdoa. Dan nabi kita setelah zaman nabi kita nih, zaman nabi kita setelah itu para sahabat, atba'ut tabi'in, turun dari zaman sahabat saja sudah mulai ada yang menyimpang. Dari zaman tabi'in sudah banyak yang menyimpang. Dan sampai zaman kita sekarang. Dan sebelum zaman kita sekarang. Coba sebelum zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku ini, yang lahir tahun 1115, wafat tahun 1205. Beliau sebelum muncul dakwanya beliau, coba kita lihat, kita perhatikan bahwa ternyata di zaman sebelum munculnya Nabi Muhammad bin Abdul Wahab ini, itu tersebar kesyirikan, penyembahan kubur, ya, penyembahan kubur dan pengkultusan kepada orang-orang soleh itu luar biasa. Sampai muncul buku beliau ini, diantaranya buku ini
yang menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan yang beliau lihat, yang beliau dapatkan di masa itu. Muncul buku ini, nanti beliau akan sebutkan model-model kesyirikan. Termasuk ada kubur sahabat Zaid ibnul Khattab di daerah Najd, di daerah Dir'iyah itu. Itu kubur yang disembah-sembah oleh orang-orang saat itu, padahal mereka muslim, katanya. Tapi mereka menyembah kubur, sembelih kepada selain Allah, persembahan hewan sembelihan itu kepada selain Allah. Ya, ngambil berkah dari orang yang sudah mati, itu terjadi. Maka kemudian dari sinilah sangat penting untuk terus kita pribadi berdoa untuk diri kita, anak kita, dan keturunan kita. Jangan merasa aman dari terjerumus pada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Kata para ulama, apa itu fitnah? Fitnah itu adalah kesyirikan. Sebagian ulama menafsirkan ini adalah kesyirikan yang akan menimpa bukan cuman kepada orang-orang zalim saja, tapi kepada orang-orang soleh pun, orang-orang baik pun bisa tertimpa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bukan hanya untuk orang-orang zalim yang pelaku maksiat, tapi bisa terkena menjangkiti orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Maka hati-hati, ya, tidak ada yang bisa menjamin selamat dari kesyirikan sekali lagi. Sampai muncul hadis Nabi SAW, doa beliau tadi itu. Beliau berdoa, ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari terjerumus pada kesyirikan dalam keadaan sadar, dan minta ampun dari syirik atau terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan tidak sadar. Lalu kemudian Nabi pun mengeluarkan hadis, ucapan beliau, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau tentang syirik kecil ini. Beliau pun mengatakan, yaitu riya. Ya, riya itu adalah syirik kecil yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dan tadi sudah kita katakan, selama ada orang beribadah, lalu kemudian dia riya, terus itu syirik itu. Allah tidak akan berikan pahala, enggak percuma ibadah itu. Salat kalau riya enggak ada pahalanya. Puasa riya enggak ada pahalanya. Baca Quran riya enggak ada pahalanya. Dan dia terancam tidak masuk surga. Dia terancam masuk neraka kekal di dalamnya. Karena tadi sudah kita katakan semua syirik, baik besar maupun kecil. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita beribadah lalu kemudian ada niat-niat selain itu. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu seharusnya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah berfirman, sesungguhnya salatku wa mahyaya inna salati wa nusuki, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, ada orang yang beribadah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia terjerumus pada kesyirikan, yaitu riya ini, maka dia terancam untuk tidak masuk surga. Dia terancam masuk neraka kekal di dalamnya. Ya. Dan ini adalah salah satu contoh syirik kecil, yaitu riya ini. Salah satu contoh syirik kecil adalah riya. Para ulama juga mencontohkan diantaranya bersumpah
dengan selain Allah. Misalnya saya bersumpah demi gunung, ya, saya bersumpah demi misalnya selain Allah, pokoknya demi Dzulqarnain, apa namanya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, dia bersumpah dengan itu syirik kecil, tapi tetap ini dosa besar, tetap dosa besar, terancam kekal di neraka. Di antara kesyirikan juga adalah beramal soleh niatnya untuk mencari dunia atau keuntungan dunia. Contoh, ada orang puasa tapi niat murninya adalah diet, mau pengen sehat saja, pokoknya puasa karena dia rasa badan terlalu besar, gendut, sehingga dia berpuasa niatnya niat diet, bukan untuk cari ridha Allah, pahala. Padahal kita tahu adalah puasa itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya, pahala yang sangat besar, tapi kita niatkan karena urusan dunia kita. Nah, ini nggak boleh. Beramal, amal soleh, tapi pengen cari keuntungan duniawi. Contoh lagi yang lain. Orang bersedekah, tapi pengen dapat gantinya yang lebih besar. Gantinya yang lebih besar. Harapannya cuma itu saja, keuntungan duniawi saja yang dia ingin. Memang betul bahwa orang bersedekah itu pasti Allah akan ganti. Artinya apa? Kita ini kalau mau beribadah niat dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang pertama, niat karena Allah. Urusan nanti diganti atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Betul itu. Apa yang kalian infakkan pasti akan diganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi kita harus niatkan karena Allah, itu yang pertama. Nanti urusan yang ganti itu Allah, tugasnya Allah. Kita tugasnya adalah ikhlas. Makanya dalam hadis dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membonceng Abdullah bin Abbas, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, ata'rifu ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai anak kecil, kamu tahu tidak apa haknya Allah dan kewajiban hamba? Ata'rifu ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahu tidak haknya Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba? Dan apa haknya seorang hamba yang wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan baik-baik. Rasulullah mengatakan, adapun hak Allah yang wajib untuk seorang hamba, Rasulullah bilang apa? An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak boleh buat syirik. Itu adalah hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, yaitu ikhlaskan ibadahmu kepada Allah, murnikan niatmu hanya untuk Allah. Nanti ada balasannya, itu bagian kamu. Apa itu? Allah yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan menghukum, menyiksa, tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak menyekutukannya. Itu hakmu. Jadi engkau hanya berusaha supaya selamat dari syirik saja. Murnikan ibadahmu. Jadi kita tahu bahwa tadi kayak seperti
ya, orang sedekah tapi niatnya untuk cari keuntungan, untuk cari gantinya saja. Karena ada orang yang menyuarakan dengan sedekah kamu akan kaya misalnya, cuman itu yang disuarakan, tapi dia tidak tanamkan keikhlasan, sehingga kadang-kadang ketika kita pada prakteknya kadang ya kita temukan orang itu sudah banyak bersedekah tapi belum datang gantinya, dia putus asa. Dia justru menyalahkan syariat, dia mencela yang berceramah seperti itu. Karena dia tidak ditanamkan tentang keikhlasan ibadah kepada Allah itu yang pertama. Urusan nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik itu nanti. Ya. Itu nilai plusnya. Nilai plus dari sedekah infak yang antum berikan. Ya, jadi gitu niatnya. Harus yang pertama karena Allah. Sama kayak tadi orang puasa karena pengen diet. Ya. Sama juga misalnya silaturahim supaya rizkinya dimudahkan. Karena di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan man arada an yunsa'a lahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, maka dia silaturahim. Sambung silaturahim yang sudah putus. Hadisnya benar, sahih. Tapi jangan sampai ketika kita silaturahim, niat kita adalah umur panjang. Wah, saya mau menambah umur saya. Oh, saya mau pengen diluaskan rizki saya. Itu niat yang pertama. Kalau niat pertama yang seperti itu, ini niatnya sudah salah. Ini keuntungan duniawi semuanya, benar. Umur panjang, dapat rizki banyak, itu keuntungan duniawi. Tapi niat yang pertama yang seharusnya dia galakkan, yang harusnya dia tanamkan di dalam dirinya, dia lupa. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlaskan dulu kepada Allah ibadahmu. Ingat tadi kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sembahlah Allah, ikhlaskan, jangan buat syirik. Itu saja. Itu haknya Allah, kewajiban kita. Ya. Jadi dari sini kita bisa jadikan kaidah, ya. Urusan ibadah itu niat dulu karena Allah. Jangan ada. Jadi dari sini dengan kaidah ini kita bisa menentukan ini orang bisa jatuh pada kesyirikan atau tidak. Niatnya yang pertama adalah karena Allah. Ya. Ada juga orang pakai jilbab, pakai cadar, tujuannya supaya kulit putih, ya, supaya tidak terkena matahari, silawan matahari. Nah, itu niatnya udah salah itu. Ini untuk para wanita. Pakai jilbab, pakai cadar, niatnya karena supaya putih. Buat apa? Nanti kalau sudah pakai cadar nggak putih-putih kulitnya, kecewa dia. Cadarnya dicopot, jilbabnya dicopot. Akhirnya, sudah supaya tetap menarik, buka jilbab, buka-bukaan seksi, akhirnya terjerumuslah pada dosa yang lebih besar lagi. Sudah kufur, artinya sudah nolak syariat, sudah membenci syariat. Hati-hati nih. Malah mencela syariat, ini syariat nggak benar nih. Karena niat kamu dari awal nggak benar. Niat yang pertama kita pakai cadar itu karena Allah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna itu perintah Allah, kita jalankan. Tujuan hikmah daripada ya pakai cadar atau pakai jilbab besar itu cuma apa? Hikmahnya itu adalah niat kita dari yang pertama karena Allah. Hikmahnya adalah fala yu'dzain.
yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Hikmahnya adalah tidak diganggu dan dikenal mereka itu muslimah. Itu hikmahnya. Bukan tujuan. Bukan maksud dari pensyariatan cadar ini atau jilbab besar ini adalah untuk dikenal, murni dikenal, atau agar tidak diganggu. Tapi yang pertama adalah kita ini menjalankan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sudah cadar tapi masih diganggu. Ada orang yang sudah pakai jilbab tapi masih tetap saja dilirik-lirik dan disuit-suit, dipanggil-panggil sama laki-laki. Lantas kemudian, kalau tujuan itu tidak tercapai, apakah Anda mau menyalarkan syariat? Ya. Maka dari sini, niat kita beribadah itu yang pertama karena Allah dulu. Kalau semua dilakukan karena Allah, kapanpun dan dimanapun tetap tegar di atas kebaikan itu. Walaupun kadang terbalik kenyataannya atau tidak dilihat dengan kacamata, dengan kasat mata kita, atau tidak dirasakan oleh kita. Ya, ini kaidah ini harus difahami betul ya, agar kita benar-benar diselamatkan dari model-model kesyirikan. Tanpa sadar kita bisa terjerumus di situ. Jadi kita ingat baik-baik, yang namanya syariat, perintah dari Allah dan Rasul, kita jalankan itu pertama niat dulu karena Allah. Cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah dan manfaat dari pensyariatan itu nanti itu bersifat duniawi, kita akan mendapatkannya itu belakangan. Ya. Ada orang berjihad ya karena ingin dibilang, ini sudah ria ya, karena ingin dibilang pahlawan, agar disebut namanya, agar tertulis namanya yang pertama, ini hebat. Itu hati-hati, itu ria dan syirik. Dan juga termasuk orang yang berilmu, ketika dia menyampaikan ilmu lalu kemudian niatnya ingin mendapatkan tujuan duniawi supaya dikenal seorang yang alim, hebat, ya, punya banyak jamaah misalnya. Ini semua adalah nasihat untuk kita semuanya. Makanya para ulama itu sampai mengatakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau saya tidak salah ingat, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an min nafsi asyadda alayya minal niyat, minal ikhlas atau minar riya. Tidak ada yang paling berat untuk diobati dari dalam diriku ini melainkan masalah mengobati riya ini. Masalah niat. Masalah niat. Itu yang bilang ulama. Setingkat ulama Sufyan Ats-Tsauri masih mengatakan tidak ada yang paling berat untuk diobati dari perbuatan hati ini melainkan bagaimana berusaha mengobati riya ini, menghilangkan riya ini. Al-Imam Tabrani. Tapi ya kita tetap terus berusaha ya. Kita tetap terus berusaha supaya ikhlas. Memang benar ini berat. Tapi kita harus berusaha, berdoa, minta sama Allah. Makanya jangan tinggalkan doa. Minta pada Allah pertolongan agar diselamatkan dari syirik, model syirik apapun, besar maupun kecil. Mungkin doa yang kita baca itu adalah seperti doa Nabi Ibrahim, seperti doanya Nabi Muhammad tadi. Nanti diulang-ulang tuh doanya.
atau kita baca doa yang lain. Misalnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ke hati saya ini apa? Ketakwaan, dan sucikan dari segala penyakit hati termasuk riya, ujub, sombong, hasad. Sucikan hati ini dari segala penyakit hati. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasai hati ini. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar disucikan hati kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Ingat, dengan keikhlasan yang penuh, amalan itu akan menjadi besar pahalanya. Dan ketika engkau tidak ikhlas, maka amalan engkau itu akan hilang. Bisa jadi amalan kecil dengan niat yang ikhlas menjadi banyak pahala. Demikian juga sebaliknya. Bisa jadi amalan yang besar, tapi engkau tidak mendapatkan pahalanya karena niat. Iya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, kam min amalin saghir tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi banyak pahala besar gara-gara niat. Dan juga berapa banyak amalan yang besar yang tidak ada pahalanya, yang sedikit pahalanya, bahkan tidak ada pahalanya karena niat. Tergantung niat dan bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sahabat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa mengenal mana syirik, mana tauhid. Kita belajar nih, tadi fahami kaidah-kaidah seperti itu ya, agar kita bisa diselamatkan. Ya. Banyak sekali model-model kesyirikan. Nanti akan disebutkan oleh penulis secara berurutan, kita akan bahas insyaallah ta'ala dengan izin Allah. Namun kalau seandainya ada yang mau ditanyakan secara spesifik, secara khusus, mungkin saya tidak menyebutkannya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi nanti akan ada semua penjelasannya pada bab-bab yang sudah disebutkan. Ya. Pokoknya kita menghindari kesyirikan ini yang sudah jelas itu syirik, dan bahkan hal-hal yang menjerumuskan kita pada kesyirikan itu kita harus hindari. Jadi bukan hanya syirik saja yang sudah jelas syirik, tapi hal-hal yang membawa kita pada kesyirikan itu harus dijauhi. Kayak seperti apa? Berdoa di kuburan. Itu wasilah min wasail ila syirk. Ya, wasilah min wasail wuqu' fi syirk. Orang yang berdoa di kuburan, walaupun dia tidak berdoa pada orang yang sudah mati, atau dia tidak berdoa kepada kuburan itu, tapi berdoa di kuburan ini adalah perantara untuk menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ini kata para ulama seperti itu. Dan ini adalah bukan prakteknya Rasulullah berdoa di kuburan. Berdoa itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus ada contohnya. Berdoa itu adalah di tempat-tempat yang sudah disyariatkan, ya, di masjid, di rumah, di mana saja, bukan di kuburan. Karena berdoa itu bentuk daripada ibadah, dan kita dilarang untuk beribadah di kuburan. Rasul SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasar ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan masjid tempat ibadah mereka. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah mereka. Maka kuburan bukan tempat orang beriman beribadah. Kuburan tempat orang-orang yang sudah mati. Di sana mereka dikumpulkan. Di situ bukan tempat ibadah kita.
Kalau kita melakukan ibadah di sana, sama dengan orang Yahudi Nasara yang dulu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh, sebagai kuburan, sebagai tempat ibadah. Ya, maka hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan dijauhi. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahabat Thabit bin Dhahhak pernah bercerita, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Kata dia, ada seseorang bernadar untuk menyembelih onta di kubur, di sumur yang namanya Buana, atau di tempat yang namanya Buana. Maka Rasul SAW tanya dulu ke orang itu. Ketika datang kepada Rasulullah, tanyakan masalah ini, Rasulullah bilang apa? Akana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di situ Buana ini tempat, apakah ada wathan? Wathan itu berhala. Apakah ada berhala di situ yang dulu orang-orang jahiliyah beribadah? Artinya ini sudah di Madinah di zaman Rasulullah, ini sudah masa fatrah ke Madinah, sudah selesai Mekah ini. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apakah pernah ada berhala disembah di situ? Kata laki-laki itu, lah, tidak. Lalu Rasulullah tanya lagi, akana fiha idun min a'yadihim? Apakah di situ tempat orang ibadah? Orang-orang jahiliyah ibadah di situ? Maka kata Rasul, kata sahabat itu, tidak. Ya, bukan. Maka Rasul langsung nyuruh aufi binadzarik. Kalau gitu silakan kamu sembelih hewan yang kau sudah bernadar mau sembelih di situ. Selama dia bukan tempat berhala dan juga bukan tempat ibadah, maka kau boleh. Jadi mafhumnya, logikanya, kalau itu adalah tempat untuk orang beribadah, sampai kita menyembelih saja pun tidak boleh di situ. Karena menyembelih untuk Allah itu harus di tempat-tempat yang memang yang tidak dilarang. Kalau tempat-tempat berhala, tempat-tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah itu dilarang. Maka dari sini, apapun yang menjadi wasilah untuk menjerumuskan kepada kesyirikan itu tidak boleh. Walaupun orang ini sebenarnya dia bernadar bukan untuk mengagungkan atau bukan untuk merayakan penyembelihan di tempat ibadahnya mereka itu. Beliau cuma menyembelih saja. Tapi kalau itu adalah tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah, itu tidak boleh. Ya. Walaupun tidak ada berhala di situ, dia cuma tempat yang dulu orang jahiliyah merayakan perayaan hari raya mereka di situ, itu pun tidak boleh. Karena ini adalah wasilah untuk menjerumuskan pada kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita harus menghindari semua model kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, dia menjadikan tandingan-tandingan, niddan itu tandingan, ya, tandingan-tandingan, maka dia masuk neraka. Maka dari sini, ya, sekali lagi ancaman berat siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, dia beribadah, ya, dia berdoa kepada selain Allah. Ini doa, ini model contoh kesyirikan. Di antaranya ini adalah doa. Ya, kalau tadi di atas itu penjelasan tentang syirik kecil yang tersembunyi, yang dikhawatirkan Nabi SAW. Ini sekarang ini berdoa. Kalau tadi kan muqaddimahnya kita berlindung kepada Allah dari segala model kesyirikan. Lalu penulis membawakan contoh syirik yang kecil, yaitu disebutkan dalam hadis yang pertama. Lalu kemudian ini hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari, di situ merupakan contoh syirik yang nyata, berdoa kepada selain Allah yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang ini terancam masuk neraka.
Ya. Demikian juga hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Dan setelah itu, kalau orang selamat dari kesyirikan, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak membawa kesyirikan, maka dia akan masuk surga sebagaimana hadis yang sebelumnya, ya di bab sebelumnya kita sudah sampaikan. Barang siapa yang datang kepada Allah tidak membawa dosa syirik, maka Allah akan mengampuni mengampuni orang tersebut walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi. Ya, jika dia tidak membawa dosa syirik, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya walaupun dosanya mungkin setinggi gunung atau seluas atau sebanyak seisi bumi ini. Dan barang siapa yang berbuat syirik, wa man laqiyahu yusyrik bi syai'an dakhalan nar, dan siapa saja yang berbuat kesyirikan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, di dalam bab ini atau dalam penjelasan ini ada beberapa masalah yang sangat penting yang ditekankan oleh penulis, bahwasanya kandungan bab ini beliau menjelaskan syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Ya, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan harus dijauhi. Ini adalah permasalahan yang pertama. Yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Ya, riya merupakan perbuatan syirik. Riya termasuk syirik kecil. Di situ ada catatan kakinya. Syirik ada dua macam. Pertama syirik akbar, besar, yaitu memperlakukan selain Allah, sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal yang merupakan hak khusus baginya. Kemudian yang kedua syirik asghar, yaitu syirik kecil, perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai suatu syirik, tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Adapun perbedaan di antara keduanya, syirik akbar menghapus seluruh amal, sedang syirik kecil hanya menghapus amal yang disertainya saja. Artinya syirik akbar itu seperti orang sujud kepada selain Allah, itu syirik akbar, atau berdoa kepada selain Allah, itu syirik akbar, dan dosanya atau hukumannya, pahala-pahala dia yang mungkin sebelumnya dia pernah sholat, puasa, bertahun-tahun, itu akan dihapus semuanya gara-gara satu syirik itu. Sementara syirik kecil, ya syirik asghar ini, dia hanya menghapus dosa yang, menghapus pahala yang dilakukan itu, yang menghapus pahala amal soleh yang dilakukan saat itu. Misalnya, dia sholat lalu dia riya, maka pahala sholat saat itu dihapus, yang dia riya di situ. Itu maksudnya. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedang syirik kecil tidak sampai demikian. Ini pun khilaf tadi saya katakan, hanya saja memang ada yang mengatakan tidak ada perbedaannya. Tadi saya katakan. Artinya tetap dikekalkan selama itu syirik besar, maka dikekalkan di dalam neraka jika dia tidak tobat dari kesyirikan yang dia lakukan walaupun kecil. Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedang syirik kecil tidak menyebabkan keluar dari Islam. Kalau ini ya. Kemudian ada lagi enggak? Oh, sudah selesai. Kemudian ini poin yang keempat, riya adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang soleh. Ini subhanallah, ketika Rasulullah bilang syirik yang sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Artinya Rasulullah berbicara kepada para sahabat saat itu, yang mana para sahabat adalah orang-orang soleh, tapi beliau khawatir kalau syirik itu terjadi pada mereka. Ya, terjadi pada mereka. Seperti ada kejadian yang sudah kita sebutkan, belum sampai pembahasannya, yaitu seorang sahabatnya, yaitu Waqid Al-Laythi, dia datang kepada Rasulullah, waktu itu bersama Rasulullah pulang dari salah satu perang, lalu peperangan Rasulullah, lalu kemudian di tengah jalan sahabat itu Abu Waqid Al-Laythi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin.
ya Rasulullah buatkan untuk kami Dhatu Anwat, yaitu sebuah pohon yang dimana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dan mengambil berkah dari situ. Tanpa sadar dia sudah meminta sesuatu perbuatan yang itu mengandung syirik. Nah, makanya dari sinilah kemudian Rasulullah khawatir jangan sampai ada kesyirikan yang terjadi pada umatnya, terkhusus kepada para sahabat yang saat itu bersama beliau. Kemudian dekatnya surga dan neraka, ya artinya surga itu dekat bagi para pelaku tauhid dan neraka itu dekat bagi para pelaku syirik. Kemudian dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis, ya. Kemudian barang siapa yang mati tidak dalam kesyirikan maka pasti ia masuk surga, dan barang siapa yang mati dalam kesyirikan maka pasti ia masuk neraka meskipun ia termasuk orang-orang yang banyak ibadahnya, ya. Walaupun dia banyak ibadah tapi kalau syirik ya percuma. Kemudian yang kedelapan, hal yang sangat penting adalah permohonan Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan penyembahan berhala. Maka kita juga berdoa untuk anak keturunan kita dengan doa ini, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil ibrah pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, bahwa mereka itu adalah sebagaimana perkataan beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, sesungguhnya Tuhanku, mereka ya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, banyak orang. Maka dari sini Nabi Ibrahim mengkhawatirkan jangan sampai berhala itulah yang menjerumuskan manusia, sehingga dia berdoa. Dalam bab ini mengandung penjelasan tentang makna la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ya bahwasanya orang-orang yang mati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pembersihan dari yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang dirinya bersih dari kemusyrikan. Ya, ini adalah kandungan dari bab ini dan kita cukupkan penjelasan kita di pertemuan kali ini, dan saya serahkan kepada Akh Ilman untuk memimpin sesi tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Ya, dia kalau ini dibilang sampai dikatakan dulu ya ada pertanyaan, kalau ada ya kita tunggu, kalau enggak disebutin saja di chatting, kalau enggak ada kita tutup, masing-masing tulis gitu ya. Fadhal, silakan. Iya. Sholat di gereja. Oke. Sholat di gereja, kalau masih ada salibnya di situ, maka salibnya harus dilepas dulu. Beda dengan kalau misalnya gereja, misalnya seperti yang pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab, menaklukkan Romawi dan lainnya macam-macamnya. Ketika ditaklukkan, kemudian gereja-gereja itu yang ada salibnya dilepas, dirubah menjadi masjid, tapi bangunannya masih tetap bangunan gereja yang dulu dipakai oleh orang-orang Nasoro. Nah, dari sini kemudian kalau seandainya gereja itu ada salibnya, maka kita tidak boleh ibadah di situ. Ya, kita tidak boleh ibadah. Artinya ibadah kita ya, sholat misalnya, kita sholat di situ, itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau orang ibadahnya ngikutin ritual ibadahnya orang-orang selain kita ya, ibadahnya orang-orang non Muslim, orang Nasoro ya, itu lebih parah lagi itu.
Jadi kalau beribadah di gereja, misalnya sholat atau apapun, selama gereja itu sudah dirubah menjadi tempat ibadah muslim, maka walaupun bentuknya gereja tetap dibolehkan jika tidak ada salib di situ. Nah, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini penjelasannya para ulama ketika mengomentari hadis yang mana Rasulullah pernah mengingkari Umar ibn Khattab ketika beliau membawa Injil, ya, ketika membawa Injil, sehingga kemudian Rasulullah marah kepada Umar. Beliau mengatakan, apakah engkau masih tidak ridho dengan apa yang ada pada kita, pada dalam Islam? Nah, kemudian dari sini para ulama menjelaskan tentang masalah salib juga, dan memang tidak boleh kita menggantungkan salib di badan kita, di rumah kita, di tempat ibadah kita. Nah, cukup. Kemudian ada pertanyaan satu, wallahu alam ya, ini jawaban saya. Kemudian bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah kalimat untung ada kamu sehingga saya bisa selamat dari musibah ini, apakah ini termasuk kesyirikan? Ya, ini termasuk kemarin sudah saya jelaskan di bab, nggak tahu saya sudah jelaskan insyaallah tentang tatayur. Ya, tatayur kemarin saya sudah jelaskan bahwa mengaitkan nasib kita dengan sesuatu benda. Misalnya gara-gara rumah ini saya jadi sial. Gara-gara kendaraan ini saya jadi sial. Gara-gara teman ini saya jadi sial. Nah, jadi sama juga dengan ucapan seperti ini, untung ada kamu sehingga saya bisa selamat dari musibah ini. Ini pun tidak boleh. Ini termasuk bagian daripada syirik. Ya, ini termasuk kesyirikan. Karena yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena murni bukan karena orang ini. Dia hanya sekedar sebab saja. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama sahabat-sahabatnya, lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan laulaka, kalau bukan karena engkau kami tidak akan seperti ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi sahabat itu dan mengatakan laulallah thumma anta, ya, kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Ya, maka yang seperti itu dibolehkan. Tapi kalau langsung misalnya kita mengatakan kalau bukan karena engkau saya tidak akan selamat dari musibah ini. Kalau bukan karena obat ini saya tidak akan sehat. Kalau bukan karena dokter ini saya tidak akan sehat. Maka dari sini kita harus hati-hati. Ini merupakan perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan. Jadi kita harus ucapkan alhamdulillah. Misalnya kita harus mulai dulu misalnya minimal alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala saya minum obat ini atau saya pergi berobat ke dokter ini lalu kemudian saya sembuh. Karena kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfini, kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Dan ucapan-ucapan yang seperti ini harus dihindari, ya. Taib, itu cukup. Dan kalau seandainya ada tambahan pertanyaan silakan, kalau enggak cukup. Ilman jelas tadi ya pertanyaan. Jadi untuk di gereja, nah untuk di gereja itu kita lihat ada salibnya atau tidak. Ya, makanya kita mengatakan qadarullah. Enggak boleh ngucapin gitu. Kita qadarullah, saya selamat, ya. Maksudnya dengan takdir Allah saya selamat. Jadi itu kita harus mengatakan seperti itu, qadarullah. Ya, kita diselamatkan. Jadi harus tetap ada yang kita hadirkan, kita harus hadirkan dalam ucapan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengatakan minimal pakai mengucapkan alhamdulillah. Qadarullah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab
teman ini atau dengan sebab orang ini. Dia hanya sebab, sama dengan kita. Nanti akan ada penjelasan setelah ini juga tentang dalam bab berikutnya, saya lupa babnya itu, waktu itu saya baca penjelasannya Syekh Al-Utsaimin, saya lupa di bab yang mana ya, yang mana kita berobat lalu kemudian misalnya kita yakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan kita, itu syirik ya, sama dengan ini ya. Jadi murni tidak boleh kita gantungkan kepada benda atau makhluk, harus karena Allah. Obat itu ada dua macam. Kita sembuh karena sudah teruji. Masya Allah. Ini jaringannya putus. Ada apa ini? Halo? Masih tersambung. Oke. Jadi berobat itu ada dua, artinya orang sembuh karena obat itu teruji. Kemudian yang kedua, obat ini memang ada dalilnya bahwa obat itu secara syar'i diatur. Kayak misalnya habatus sauda, minum madu, kemudian ruqyah, secara syar'i ada dalilnya. Secara kauni ada obat-obat yang tidak ada dalil pun, misalnya tidak ada dalil tapi dia teruji, itu secara obat yang secara kauni dia menyembuhkan. Tapi semua itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati ucapan-ucapan seperti itu. Makanya kita harus selalu awali dengan qadarullah, saya selamat, qadarullah saya sembuh dengan obat ini. Ya. Gitu. Makanya kalau misalnya setelah peristiwa kita kan selalu mengatakan itu qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau kita selamat, kita berdoa, kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya kan? Kalau kita dapat nikmat. Tapi kalau misalnya lagi sakit, lagi apa, kan kita baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala kondisi. Tetap kita tidak lupa, jangan kita salahkan siapa-siapa, jangan kita celah makhluk ya, jangan salahkan dulu. Semuanya itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi sesuatu qadarullah wa ma syaa fa'al, itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya. Jangan kita mengatakan lau karena itu adalah cara syaitan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Jangan Anda mengatakan lau kalau seandainya. Sama dengan ini, kalau bukan karena ini, itu sama. Ya, kalau seandainya begini, itu kan lau yang memang mengandung kesyirikan. Jadi nggak boleh kita murni mengatakan ucapan seperti itu. Harus kita katakan ada andil Allah, ada kita ikut sertakan Allah di dalam masalah ini. Mungkin cukup ya? Halo? Masya Allah, nggak kedengaran lagi. You lost your network connection. Trying to connect. Masya Allah, dia putus sendiri. Baik, kita cukupkan sampai di sini materi kita. Insya Allah pada sore hari ini, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.